Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RD6 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang rancangan fungsionalitas dari sistem antrian online penerimaan zakat yang kami rancang. Baik, adapun anggota dari kelompok RD6 adalah Taufik Kurahman, Yudi Chandra, Kurata Ayuni, Amalia Revina Yolanda, dan yang terakhir Hafiz Habibi. Adapun hal-hal yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama latar belakang. Kenapa sistem antrian online ini penting? Kemudian ada metodologi dalam perancangan sistem antrian online ini. Dan yang terakhir adalah temuan yang berisi PPC, BMC, dan demo dari aplikasi ini. Nama saya Amalia Rivina Yolanda. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Sistem antrian online penerimaan zakat. Pandemi COVID-19 mengharuskan seluruh aspek kehidupan berjarak, baik dalam artian jarak sebenarnya maupun jarak dalam artian membatasi kegiatan bertatap muka. Contohnya adalah proses pembayaran dan penerimaan zakat yang sulit dilakukan karena baru-baru ini dapat menimbulkan kerumunan di tempat pembayaran maupun penerimaan zakat. Oleh karena itu, kami memiliki inovasi untuk menerapkan sistem antrian online dalam penerimaan zakat, mulai dari mengambil nomor antrian sampai pencairan dana zakat ke penerima dilakukan secara online. Nama saya Hafid Habibi. Baik, yang kedua yaitu metodologi. Jadi metodologi yang kami gunakan dalam merancang sistem ini ada 5. Yang pertama yaitu affinity diagram. Hasil dari affinity diagram yang kami peroleh dari setiap user berbeda-beda. Ada user yang sudah pernah membayar zakat dan ada juga yang belum pernah membayar zakat. Ada juga user yang masih belum paham tentang sistem antrian online penerimaan zakat ini, sehingga mereka kesulitan untuk menggunakan aplikasi ini. Dan ada juga yang sudah paham mengenai aplikasi ini, sehingga mereka hanya menjalankan apa yang diperintahkan. Kemudian yang kedua yaitu brainstorming. Jadi brainstorming ini merupakan pengumpulan gagasan atau ide-ide baru dari anggota tim. Ada banyak ide-ide menarik yang telah kami kumpulkan mengenai aplikasi ini. Salah satunya yaitu fitur e-wallet seperti GoPay, Dana, dan lain-lain. Ada juga fitur jadwal pengambilan zakat, fitur identitas panitia, fitur login menggunakan email dan KTP, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga yaitu visioning. Jadi visioning ini merupakan tahap untuk mengambil kesimpulan dari ide-ide yang telah dikumpulkan sebelumnya di brainstorming. Dan biasanya ada 3-5 ide yang diambil, seperti fitur e-wallet, seperti GoPay, Dana, dan sebagainya. Kemudian fitur profil lengkap pengguna, fitur login menggunakan email dan KTP, dan fitur di mana setiap satu user hanya boleh memiliki satu akun, dibuktikan dengan nomor KTP atau sebagainya. Kemudian yang keempat dan yang kelima yaitu Value Proposition Canvas atau sering disebut dengan VPC, dan Business Model Canvas atau sering disebut dengan BMC. Jadi kedua sistem ini akan dijelaskan oleh teman saya di slide berikutnya. Nama saya Taufik Rahman. Yang ketiga terdapat temuan. Temuan pertama yaitu Value Proposition Canvas VPC. Pada VPC ini, kelompok user yang kami gunakan ialah masyarakat umum. Dan di VPC ini terdapat 2 bagian. Yang di sebelah kanan ada Customer Profile dan di sebelah kiri ada Value Proposition. Pada Customer Profile terdapat 3 bagian lagi, yaitu Customer Job yang terdiri dari masalah dan kemauan yang diinginkan konsumen. Seperti yang dapat dilihat di sini ada 4 kemauan, yaitu membayar zakat dengan protokol kesehatan, pernah membayar zakat tapi sekali, datang lalu membayar zakat, ikuti syariat, dan membantu suami membayar zakat. Kemudian ada pains, yaitu hasil negatif yang berkaitan dengan konsumen, dapat diidentifikasi berdasarkan customer job tadi. Seperti yang dapat dilihat di sini ada 3 hasil negatif, yaitu harus mengantri ketika bayar zakat bisa menimbulkan keramaian, dan masa pandemi sulit membayar zakat. Kemudian ada gains, yaitu sikap positif yang ditunjukkan konsumen. Seperti yang dapat dilihat di sini terdapat 4 sikap positif, yaitu masyarakat nyaman saat membayar zakat, kemudahan cara pembayaran, bisa transfer zakat secara online, dan proses antri lebih efisien. Kemudian ada value proposition, terdapat 3 bagian, yaitu product and service.
Seperti yang dapat dilihat di sini bahwa produk and service dari kami yaitu sistem antrian penerimaan zakat. Kemudian ada pen reliever yang menjelaskan bagaimana produk and service bisa menyelesaikan pengalaman negatif atau risiko yang pernah dialami oleh konsumen. Sehingga pen reliever ini harus dapat mengurangi bahkan menghilangkan pain pada customer profile. Seperti yang dapat dilihat di sini ada 3 pain reliever yaitu e-wallet seperti GoPay, Dana dan sebagainya, fitur profil lengkap pengguna dan sistem antrian online. Dan yang terakhir yaitu gain creator. Pada gain creator, penawaran yang diberikan secara kepada konsumen ialah aplikasi yang dapat mengatur antrian secara online sehingga bisa menerapkan social distancing. Proses pembayaran yang akan disesuaikan dengan sistem sekarang ini akan membuat masyarakat tertarik dengan aplikasi tersebut. Seperti yang dapat dilihat di sini ada 2 gain creator yaitu fitur login menggunakan email dan nomor HP, nomor KTP, dan fitur di mana setiap satu user hanya boleh memiliki satu akun dibuktikan dengan nomor KTP atau sebagainya. Nama saya Kurata Ayuni. Baiklah, selanjutnya ada temuan kedua yaitu Business Model Canvas atau biasa disebut dengan BMC. Pada BMC ini terdapat 9 elemen yang harus ada. Yang pertama yaitu Customer Segment. Customer Segment ini menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Customer Segment kami di sini adalah masyarakat umum. Selanjutnya ada Value Proposition. Value Proposition ini merupakan keunggulan produk. Poin-poin apa saja yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bagi customer segmennya. Value Proposition kami di sini adalah antri secara virtual, multi-platform, zakat ditransfer secara online ke penerima, tersedia fitur pendukung seperti chat dan tatap muka virtual, tersedia fitur lainnya seperti kalkulator penghitung zakat yang dikeluarkan, solusi tepat di masa pandemi, memberikan kemudahan dalam penggunaan, menjamin keamanan data penerima zakat, dan tidak melanggar syariat yang ditentukan. Kemudian ada channels, yaitu bagaimana kita bisa menyampaikan produk hingga sampai kepada konsumen. Channels kami di sini adalah sosialisasi, media sosial, media cetak seperti spanduk, banner, poster, dan sebagainya, website, dan unggah Play Store atau App Store. Selanjutnya ada revenue stream, yang merupakan bagian yang paling mendasar, di mana kita memperoleh pendapatan dari pelanggan. Revenue streams di sini adalah hasil ads dari aplikasi dan website, kerjasama dengan berbagai masjid dan yayasan. Kemudian ada key resource, yang merupakan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki untuk mewujudkan value proposition. Key resource di sini adalah UI atau UX designer, mobile dan web developer, peralatan pengembangan seperti komputer atau laptop, dan database. Kemudian ada customer relationship yang merupakan elemen dalam BMC, di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Pada customer relationships ini terdapat dilakukan secara online, fitur-fitur mudah, dan inovasi baru di masa pandemi. Key activities, yaitu semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan value proposition. Pada key activities ini terdapat tahap perancangan software, tahap perancangan database, tahap sosialisasi dan promosi, dan tahap publikasi, yaitu unggah Play Store dan hosting website. Key partnership yang berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Pada key partnership ini terdapat Badan Kemakmuran Masjid, panitia zakat, bank, aplikasi e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, dan sebagainya, dan investor. Dan yang terakhir ada cost structure, yang tak kalah penting dalam BMC. Pada cost structure ini terdapat biaya produksi aplikasi dan web, biaya publikasi Play Store dan hosting, biaya promosi dan sosialisasi, dan biaya pendukung lainnya. Saya Yudi Chandra, pada kesempatan kali ini akan mendemokan bagaimana flowchart dan prototype dari aplikasi OnZakat. Baik, sebelum menjelaskan tentang prototype dari aplikasi OnZakat ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai flowchartnya.
Jadi di halaman pertama terdapat dua tombol, yaitu untuk menuju ke halaman login dan halaman daftar. Pada halaman login, jika user belum memiliki akun, user boleh kembali ke halaman daftar untuk mendaftar. Kemudian ketika user login dan berhasil, maka akan muncul pesan login berhasil dan user diarahkan ke menu utama. Namun jika loginnya gagal, maka akan muncul pesan login gagal dan kembali ke halaman login untuk mengisi form login. Pada halaman utama terdapat formulir untuk mengisi data yang digunakan dalam pengambilan nomor antrian. Pada halaman utama ini kita bisa beralih ke halaman profil. Pada halaman profil terdapat nama, email, dan alamat dari user. Kemudian ketika user telah mengambil nomor antrian dan nomor antrian yang tiba, maka akan muncul notifikasi nomor antrian tiba dan user boleh mengkliknya. Ketika user mengklik, maka akan diarahkan ke halaman pilih metode penerimaan. Pada halaman ini terdapat 3 pilihan, yaitu ambil langsung di masjid, transfer bank, atau e-wallet. Jika user memilih ambil langsung di masjid, maka akan diarahkan ke halaman yang berisi kode penerimaan zakat yang boleh ditunjukkan ke panitia zakat. Dan jika user memilih transfer zakat atau e-wallet, user diminta untuk memverifikasi data, yaitu dengan mengisi nomor HP atau nomor rekening. Dan yang terakhir, ketika user telah mengisi nomor HP atau nomor rekening, maka akan diarahkan ke halaman pembayaran berhasil. Baik, di sini saya akan menjelaskan prototipe dari aplikasi OnZakat, yaitu sebuah aplikasi antrian online penerimaan zakat. Seperti yang terlihat pada layar, yaitu halaman pertama. Dalam halaman pertama ini terdapat dua tombol, yaitu daftar dan masuk. Ketika user mengklik tombol masuk, maka akan diarahkan ke halaman login. Di halaman login ini terdapat form untuk mengisi email atau nomor KTP, kemudian masukkan kata sandi. Namun jika user belum memiliki akun, user bisa mendaftar di tombol daftar di sini. Ketika user menekan tombol daftar di sini, akan diarahkan ke halaman daftar yang berisi formulir untuk mengisi nomor KTP, nama, alamat, email, dan kata sandi. Kemudian ketika user telah selesai mengisi form daftar, user boleh menekan nomor daftar dan akan diarahkan kembali ke halaman login. Di sini user memasukkan data yang didaftarkan di halaman login sebelumnya, di halaman daftar sebelumnya. Ketika selesai mengisi form login, user boleh menekan tombol masuk dan akan diarahkan ke halaman utama. Pada halaman utama ini terdapat formulir untuk mengambil nomor antrian. Formulir yang diisi user hampir sama dengan formulir daftar, namun di sini ditambahkan tentukan masjid tujuan. Kemudian dari halaman utama ini user bisa menuju halaman profil yang terdapat nama user, email, nomor KTP, alamat, dan sebagainya, dan user bisa memperbarui datanya. Kita kembali ke halaman utama. Pada halaman utama ini user diminta untuk mengisi formulir. Sebagai contoh, saya akan mengisi formulir dengan data sebagai berikut. Kemudian saya menekan tombol submit. Maka user diminta menunggu. Ketika notifikasi nomor antriannya tiba, user boleh mengklik notifikasi tersebut dan akan diarahkan ke halaman pilih metode penerimaan. Jika user memilih metode ambil langsung, maka akan diarahkan ke halaman yang berisi kode yang bisa diserahkan ke panitia zakat. User boleh mengklik tombol selesai jika sudah menerima dana zakatnya. Di halaman ini, jika user ingin mengambil zakat lagi, user bisa mengisi formulir, kemudian tekan submit, dan muncul notifikasi nomor antrian tiba. User boleh mengkliknya. Kemudian user memilih metode baru, yaitu transfer bank. Kemudian tekan lanjutkan, maka user diminta untuk memilih bank yang digunakannya. Di sini ada 4 bank: BCA, BRI, BNI, dan Mandiri. Misal user memilih bank BRI, lanjutkan. User diminta untuk input nomor rekening. User menginput nomor rekening dan tekan lanjutkan, maka penerimaan zakat berhasil. Kemudian user kembali untuk mengisi data lagi. Dan terakhir kita akan melihat dengan metode e-wallet. Di sini terdapat 3 e-wallet: GoPay, Dana, dan Oppo. Misalnya user memilih GoPay, maka user diminta untuk menginput nomor HP. Setelah selesai, klik lanjutkan, maka akan nampak menu pembayaran berhasil. Baik, cukup sekian penjelasan kami tentang rancangan fungsionalitas dari sistem antrian online penerimaan zakat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.